Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo semuanya. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Wirajaya dari kelas B, jurusan Ilmu Kelautan angkatan 2021, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang alat-alat dan kode-kode yang ada pada tabung selam. Ya, untuk peralatan selam ini terbagi menjadi beberapa macam, yaitu ada masker, fins, snorkel, wetsuit, BCD, regulator, wake belt, hingga tabung selam atau tabung scuba. Yang pertama yaitu masker. Masker ini merupakan alat selam yang harus ada paling mendasar karena ini berfungsi untuk menutupi mata dan hidung dan melindungi mata dan hidung dari kemasukan air laut. Untuk masker ini juga berfungsi sebagai menambah jarak pandang kita di dalam air agar tidak kesusahan melihat. Apabila tidak menggunakan ini, kita akan kesusahan untuk melihat dan hidung akan kemasukan air terus. Untuk penggunaannya bagi orang yang mengalami mata rabun, itu disarankan untuk menggunakan lensa kontak karena untuk menggunakan ini tidak bisa dengan kacamata biasa. Dan untuk perawatannya, apabila telah dipakai, masker tersebut harap dibilas dengan air tawar yang mengalir, lalu dikeringkan. Setelah kering, beri bubuk khusus untuk masker ini, ada itu. Yang kedua, untuk alat selam ini ada fins. Fins ini adalah alat yang berfungsi untuk mempermudah kita bergerak di dalam air untuk berenang dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Untuk fins ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada heels open. Heels open ini biasanya digunakan dengan boots, berbarengan dengan boots. Fins ini juga dapat melindungi kaki dari karang-karang yang tajam saat kita berenang, jadi aman untuk kaki. Lalu yang kedua yaitu ada full foot. Full foot ini bisa langsung digunakan tanpa menggunakan boots, langsung dengan kaki, dipasang di kaki langsung. Kelemahannya itu tadi, tidak dapat melindungi kaki apabila terkena karang yang sedikit tajam. Lalu untuk perawatannya, fins ini dicuci dengan air tawar yang mengalir, lalu dibiarkan saja hingga mengering. Setelah mengering, harap letakkan fins secara horizontal tanpa tertindih yang benda-benda yang lain atau tertekuk. Baiklah, untuk alat yang ketiga yaitu ada snorkel. Bisa dilihat di sini, itu adalah bentuk dari snorkel. Nah, untuk snorkel ini biasanya digunakan hanya pada saat skin diving atau saat snorkeling. Nah, untuk snorkel ini ada bagian yang bisa kita gigit secara ringan agar tidak terlepas saat kita memakainya. Baiklah, yang keempat yaitu ada wetsuit. Wetsuit adalah pakaian ketat yang terbuat dari bahan yang tidak menyerap air. Wetsuit ini berfungsi untuk melindungi tubuh dari serangan hewan laut yang berbahaya atau menjaga suhu tubuh agar tidak keluar dari tubuh kita. Jadi suhu tubuh tetap terjaga di dalam tubuh. Dan untuk ketebalannya itu bervariasi dari 2 mm hingga 5 mm sesuai dengan kebutuhan sang penyelam. Apabila penyelam tersebut menyelam di daerah yang dingin, diharapkan menggunakan wetsuit dengan memiliki ketebalan yang lebih dari 3 sampai 5 mm. Untuk yang di daerah hangat cukup dengan 2 mm, itu termasuk cukup. Dan wetsuit ini sangat melindungi kita dari misalnya gigitan ular laut yang sangat berbisa. Apabila saat digigit itu ular laut, taringnya tidak dapat menyentuh daging kita. Baiklah, untuk alat selam yang kelima yaitu ada BCD. BCD merupakan alat selam yang berupa rompi yang berisi air cell. Nah, air cell ini berfungsi untuk mengatur gaya buoyancy atau gaya apung sang penyelam.
Jadi gaya apung sang penyelam ini ditentukan oleh air sel tadi. Nah, air sel tadi diisi oleh udara, bisa berasal dari nafas kita atau berasal dari tabung yang kita gunakan nantinya. Nah, untuk BCD ini terdapat beberapa bagian, yaitu ada alat untuk memasukkan udara tersebut dari tabung, dan alat untuk memasukkan itu bisa untuk dari tabung atau langsung ke mulut kita. Nah, untuk menghemat udara tabung bisa menggunakan nafas kita saja. Nafas yang kita keluarkan kita masukkan ke dalam tabung, sehingga tabung oksigen untuk kita bernapas jadi lebih hemat agar bisa lebih lama di dalam air. Selain untuk sebagai penentu gaya buoyancy penyelam, BCG juga berfungsi untuk menopang tabung oksigen ya. Tabung oksigen lalu bisa juga untuk tempat meletakkan weight belt. Lalu untuk jenisnya ini terdapat dua macam, yaitu yang pertama ada mounted bag, lalu yang kedua ada tipe jaket. Ini dia. Dari dua ini menurut saya yang lebih nyaman yaitu mounted bag, karena untuk penyusunan alat lebih rapi, lalu lebih nyaman digunakan. Baiklah, alat selam yang selanjutnya yaitu ada regulator. Regulator adalah alat yang merubah udara pada tabung oksigen dari tekanan tinggi ke tekanan rendah agar bisa digunakan oleh para penyelam untuk bernafas. Jadi untuk regulator ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu first stage. First stage ini berfungsi untuk menghubungkan antara tabung ke second stage dan octopus. Yang kedua yaitu ada second stage atau biasa disebut mudfish. Nah, untuk yang kedua ini itu sering digunakan sebagai alat kita penghubung antara first stage dan mulut kita. Jadi bisa digunakan untuk bernafas, ditaruh di mulut. Lalu yang ketiga ada octopus. Octopus ini adalah alat darurat untuk bernafas ini. Octopus ini biasa digunakan pada saat keadaan darurat seperti bagi kita kehabisan oksigen atau second stage kita bermasalah. Biasanya octopus ini dibuat dengan warna yang terang sehingga mudah dicari dan mudah dilihat saat menyelam. Oke, selanjutnya ada wake belt. Wake belt ini adalah alat yang berfungsi untuk mengatur daya apung kita. Apabila kita sulit untuk tenggelam, maka kita harus banyak menggunakan wake belt. Untuk wake belt ini tergantung pada setiap orang berbeda-beda. Wake belt ini dilengkapi quick release buckle atau tuas yang dapat dilepaskan secara cepat agar dapat dilepaskan pada saat keadaan genting atau keadaan darurat. Yang terakhir tak kalah penting yaitu tabung scuba atau tabung sekelam. Tabung ini merupakan tabung yang berisi nitrogen, oksigen, dan udara bebas yang berfungsi untuk menampung udara yang kita gunakan untuk bernafas di saat dalam penyelaman. Tabung ini tentu berbeda dengan tabung kesehatan karena tabung ini mengandung nitrogen lebih banyak daripada oksigen, sedangkan tabung kesehatan lebih banyak oksigen murninya. Nah, untuk bahannya biasanya tabung scuba ini terbuat dari aluminium atau baja, tapi kebanyakan menggunakan bahan aluminium. Baiklah, untuk pemasangan alat, pertama pasangkan regulator ke tabung scuba, yaitu bagian first stage, ke mulut tabung scuba dengan mengencangkannya. Kemudian hubungkan bagian inflator pada rompi atau jaket BCD. Biasanya itu terletak di sebelah kiri. Lalu untuk bagian second stage dan octopus, pastikan tidak menyentuh tanah pasir dengan memasukkannya ke dalam pouch atau kantung yang ada pada BCD tersebut. Terakhir, kita buka tabung scuba untuk menyalurkan udara pada second stage, octopus, dan depth serta pressure. Pada saat pemasangan tabung tersebut, saat tabung dibuka, kerannya itu dibuka, itu depth pressure-nya harap dihadapkan ke bawah
untuk menghindari apabila terjadi kecelakaan yang tidak disengaja. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang kode-kode yang ada pada tabung tersebut, tabung scuba. Nah, pada bagian atas tabung scuba terdapat beberapa kode. Nah, cara membacanya yaitu kan itu ada 3 baris. 3 baris tersebut bermakna 3 baris teratas itu maksudnya bermakna bahwa tabung tersebut telah dicek oleh 3 agensi. Yang pada baris pertama kita bisa lihat ada tulisan TC. TC itu berarti Transport Canada, yang merupakan agensi mengecek tabung tersebut. Lalu ada tulisan 3ALM 207 yang berarti tabung tersebut terbuat dari aluminium dan memiliki tekanan maksimal 207 bar. Selanjutnya ada tulisan Luxfer. Luxfer itu berarti pabrik yang membuat tabung tersebut. Selanjutnya ada tulisan 11,1 liter yang berarti volume yang terdapat dalam tabung tersebut. Lalu lanjut ke baris kedua, terdapat kode P3000 PSI, yang itu berarti tekanan yang dapat bekerja pada tabung. Jadi tekanan maksimal tabung tersebut adalah 3000 PSI. Lalu sebelahnya ada AMSCUD, American Scuba Diving. Itu merupakan kepanjangannya yang menyatakan merek tabung tersebut. Nah, selanjutnya ada tulisan 80 kaf. 8 kaf ini merupakan singkatan dari cubic feet, yang artinya berat tabung tersebut memiliki berat 80 cubic feet. Nah, untuk berat tabung ini bisa mencapai 100 kaf. Nah, selanjutnya ada tulisan Made in USA, yang berarti tabung ini terbuat atau dibuat di Amerika Serikat. Baiklah, untuk baris ketiga ada tulisan DOT yang diawali tulisan DOT, yang berarti singkatan dari Department of Transport, itu agensinya. Lalu 3AL 3000 itu menyatakan bahan aluminium dan 3000-nya itu tekanan. Selanjutnya P342243 itu menyatakan kode produksinya. Untuk kode produksi itu biasanya berbeda setiap tabung. Selanjutnya ada M4141, dan yang terakhir yang paling penting adalah 07A18, yang dimana itu merupakan bulan dan tahun pembuatan tabung tersebut, yang artinya 07A18 itu menyatakan tabung tersebut dibuat pada bulan Juli tahun 2018. Nah, fungsi dari tanggal ini ialah menentukan kita, memberitahu kapan kita harus melakukan kalibrasi terhadap tabung yang kita gunakan.